14. Transport air pada akar tumbuhan dapat melalui beberapa jalur seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oke, di sini ada gambar transportasi air pada akar tumbuhan melalui 3 jalur yang berbeda, A, B, dan C. Yang dimana nanti endingnya bakal mau masuk ke silem sebagai pembuluh angkut air ke seluruh tubuh dari tumbuhan tersebut. Kita mulai dari pernyataan yang A. Jalur A berpotensi membahayakan sel tumbuhan karena memungkinkan masuknya ion logam berat yang terlarut di dalam air. Pertama-tama kita harus identifikasi dulu jalur A ini apa, B ini apa, C ini apa. Jalur A itu kita sebutnya sebagai jalur ekstraseluler atau jalur apoplas. Jalur apoplas atau jalur ekstraseluler ini dia hanya melewati dinding sel aja. Yang abu-abu ini garis dinding sel ya. Jadi jalur A ini hanya melewati dinding sel, tidak masuk ke membran plasma atau membran sel. Garis hijau ini untuk yang membran plasma atau membran sel. Lalu untuk sitoplasmanya ada yang di putih ini. Jadi untuk jalur A itu tidak melewati membran plasma, hanya melewati dinding sel saja. Jadi dia tergolong sebagai ekstraseluler atau di luar sel dan namanya adalah jalur apoplas. Apoplas ya, dia ekstraseluler hanya melewati dinding sel, tidak menembus membran plasma. Oke, itu yang jalur A apoplas. Yang B Yang B di sini merupakan jalur yang kita sebut sebagai simplas. Jalur simplas ini sudah tergolong intraseluler karena dia udah masuk menembus membran plasma dan melalui struktur yang disebut plasmodesmata. Jadi gambarnya kalian bisa lihat di Google ya, untuk gambar plasmodesmata itu seperti apa. Jadi untuk plasmodesmata itu masuk ke jalur B dan tergolong sebagai intraseluler. Tapi dia tidak masuk ke dalam sel plasmanya. Yang C ini disebut sebagai jalur transmembran. Nah, jalur transmembran ini dia melewati seluruh membran, dinding sel, membran plasma, masuk ke sitoplasma, lalu dia keluar masuk nih, dia lewati aja, nerobos aja langsung. Ini jalur transmembran. Dia keluar secara bergantian dan nantinya ini akan melibatkan peristiwa transport aktif dan juga pasif. Oke, itu dia bedanya. Dan sekarang kalau kita balik ke pernyataan yang A, menyatakan bahwa jalur A ini berpotensi membahayakan sel tumbuhan karena memungkinkan masuknya ion logam berat yang terlarut dalam air ya. Ini jawabannya benar. Kenapa demikian? Karena kayak yang kita udah bahas tadi, dia jalur A ini jalur apoplas yang hanya melewati ekstraseluler saja. Jadi dia tidak melewati membran sel yang dimana dia tidak akan ada sistem barrier di dalamnya. Karena dia hanya melewati dinding sel aja, jadi dia tidak ada penyaringan lagi oleh membran plasma, tidak ada penyaringan lagi di sitoplasma, sehingga dia berisiko untuk membawa masuk ion logam atau senyawa berbahaya lainnya ke dalam silem nantinya. Jadi dia berpotensi untuk membahayakan sel tumbuhan. Jadi kalau pada jalur-jalur lain yang melewati membran plasma, melewati sitoplasma, itu dia memungkinkan adanya penyaringan lebih lanjut atau sistem barrier untuk menyaring ion-ion terlarut lainnya, baik ion logam dan ion-ion lain yang dapat membahayakan. Sehingga jalur A ini tergolong sangat berbahaya karena tidak ada penyaringan, tapi dia yang paling cepat karena tidak ada penyaringan tadi. Sementara yang B ini ada 2 kali penyaringan oleh dinding sel dan oleh membran plasma. Dan yang C ini justru paling aman karena dia melewati seluruh membran dan juga dia menggunakan transport aktif dan pasif. Jadi kalau dari segi keamanan itu yang paling tinggi ada di C, paling rendah ada di A, tapi risikonya adalah semakin banyak sistem membran yang dilalui semakin aman, tapi dia akan semakin lambat untuk transportnya. Jadi kalau dari segi keamanan A paling rendah, C paling tinggi, tapi kalau dari segi kecepatan A paling tinggi, C paling lambat. Nah, itu dia. Jadi di sini jalur A berpotensi membahayakan sel tumbuhan karena memungkinkan masuknya ion logam berat yang terlarut dalam air, itu jawabannya benar. Yang B. Jalur B memiliki proses penyaringan ion terlarut yang lebih baik dibandingkan jalur C. Oke, kita lihat sekarang jalur B itu melewati berapa membran atau melewati berapa barrier. Yang pertama, dia melewati dinding sel. Yang kedua, dia lewati membran plasma. Jadinya dia ibaratnya melewati 2 barrier. Sementara jalur C di sini dia melewati secara keseluruhan barrier. Udah melewati 3 lapisan tadi. Jadi umumnya di sini kalau kita bahas terkait dengan proses penyaringan yang lebih baik atau yang lebih aman adalah di jalur C, bukan jalur B. Jadi jawabannya salah. Kita lanjut yang C.
jalur C akan lebih cepat mengantarkan air ke dalam silem dibandingkan jalur A dan B. Ini salah ya. Tadi kalau kita udah bahas dari kecepatan pengantaran, di sini C itu yang paling lambat karena dia melewati lebih banyak membran dibandingkan jalur A dan juga B. Jadi jawabannya salah. C harusnya yang paling lambat mengantarkan air ke dalam jalur A dan B. Kalau yang paling cepat di sini yang B justru. Bukan karena dia hanya melewati 2 membran ya, sementara yang A itu 1 membran, tapi karena dia itu memiliki saluran yang akan langsung menuju ke silem si plasmodesmata ini. Kalau si jalur ekstraseluler ini tambahan aja ya, nice to know. Dari ekstraseluler ini yang dia hanya di luar sel, nanti dia akan dipaksa masuk dulu ke dalam sel, baru dia bisa ke silem. Nah, struktur yang memaksa si air dari ekstraseluler atau air dari jalur apoplas ini masuk ke dalam sel, itu yang namanya adalah pita Kaspari endodermis. Jadi pita Kaspari endodermis ini yang membantu air dari ekstraseluler itu masuk ke intraseluler dulu, baru dia bisa ke silem. Karena silem adanya di dalam sel. Jadi nantinya semua air yang ada di luar sel itu masuk ke pita Kaspari endodermis dulu, dialirkan ke intraseluler, baru masuk ke pembuluh silem. Balik ke pernyataan yang tadi, untuk jalur C yang dinyatakan lebih cepat, itu jawabannya salah ya. Jalur C itu adalah jalur yang paling lambat. Oke, kita masuk ke pernyataan yang terakhir, yang D. Semua jalur akan melewati sitoplasma sebelum ditransport menuju silem. Ini jawabannya benar ya. Ini yang kita bahas tadi. Intinya semua jalur ini, baik yang ekstraseluler maupun intraseluler, itu endingnya akan masuk ke silem melalui sitoplasma dan plasmodesmata yang ada di intraseluler. Nah, nanti yang ekstraseluler kayak yang tadi akan dipaksa masuk ke intraseluler oleh pita Kaspari endodermis. Jadi di sini jawabannya benar ya. Untuk semua air dari semua jalur itu akan melewati sitoplasma dulu sebelum ditransport ke dalam silem. Jadi jawabannya benar.